Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Maknanya ila akhiri wallahu alam. La yuhibbu, tidak mencintai. Siapa Allah al-jahra, akan terang-terangan, bisu'i, dengan kejelekan, minal qauli, dari ucapan, min ahadin, dari seorang pun. Ayyani yu'aqibuhu, akan menyiksa Allah kepada orang tersebut, alaihi, atas itu, jahru bisu minal qaul. Ilaman, kecuali orang zulima, yang didolim orang tersebut. Fala yu'akhidhuhu, maka tidak akan atau tidak menyiksa Allah kepada orang tersebut, bil jahri, dengan terang-terangan, bihi, akan itu bi an yukhbira, dengan memberitahu si madlum, orang yang didolim, andulmi dolimihi, mengenai kedoliman orang yang dolim kepada itu madlum. Wayad'wa, dan mendoakan gak baik itu si madlum, alaihi, kepada si dolim. Wakana, dan telah berada siapa Allah sami'an, adalah yang maha mendengar, lima, akan apa saja, yuqalu, yang diucapkan itu aliman, lagi maha mengetahui, bima, akan apa saja, yuf'alu, yang dikerjakan itu ing tubdu, jika menampakkan kalian, tudhiru, yakni menampakkan kalian, khairan, akan kebaikan, min a'malil birri, dari amal-amal kebaikan, au tukhfuhu, atau jika menyembunyikan kalian akan itu kebaikan, ta'maluhu, yakni mengerjakan kalian akan itu kebaikan, sirran, hanya rahasia, au ta'fu, atau memaafkan kalian, ansu'in, dari keburukan, zulmin, yakni kezaliman, maka Allah akan mengampuni kalian. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, karena adalah ada Allah, afuan, ada yang maha memaafkan, qadiran, lagi maha kuasa. Sabab turunnya ini ayat, la yuhibbullahu al-jahra bisu', di antara sebab turunnya ini ayat, sesungguhnya seorang laki-laki mencaci maki kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat tersebut. Jadi ada seorang laki-laki mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abu Bakar ini diam, tidak membalasnya, tidak membalas. Harus diam, tidak membalas. Sudah lama, lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab cacian makian tersebut, membalasnya. Setelah dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan meninggalkan tempat tersebut, bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah SAW, orang ini mencaci maki aku, tapi aku tidak berkata apa-apa, tidak menjawab, tidak membalas, aku biarkan. Tapi ketika aku jawab, engkau berdiri. Kenapa? Ada apa? Gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya satu malaikat, ini satu malaikat menjawab atas dirimu. Ketika dia mencaci maki, dijawab tuh oleh malaikat. Yang menjawabnya langsung malaikat.
karena kamu tidak membalas dengan caci maki lagi. Goreng teu dibalasku goreng, karena kamu nggak jawab, kamu diam aja. Itu malaikat tuh yang jawab. Ketika kamu jawab, kamu balas itu caci makian, ya kamu jawab, ini malaikat pergi dan setan datang, ya saya pergi, maka aku akan pergi. Tuh gitu. Jadi lamun aya nu ngagogoreng ka urang, tong saru bana. Tong saru jempe we. Kayak malaikat nu ngajawabna. Malaikat nu nalika urang bisa ngabales kagorengan ku kahadean. Batur ngagogoreng urang ya. Jempe we. Eta teh geus salamet kitu teh. Ya, namun batur ngagogoreng urang, ngahina urang, ngajejeleh urang, ya. Kalau ada orang mencaci maki kita, menghina kita, jempe udah antepkeun. Nu ngajawabna saha? Malaikat. Lamun ku urang dijawab sarua, tungtungna malaikatna kabur, setan nu datang. Jadi setan itu seneng kalau ada orang saling caci maki. Wah, ini. Ini orang-orang yang orang-orang yang menyukseskan, ya kecek setan teh minangkana gitu. Jadi mun aya nu ngagogoreng urang tong saru wana, urang tong ngagogoreng batur, ulah ngagogoreng batur. Ngan bisi aya nu ngagogoreng urang, ngahina urang, itu mencaci maki kita, enggak usah dibalas dengan caci maki. Kalau bisa doakan, kalau nggak bisa diam, jempe. Wah siapa? Padahal orangnya bisa nggak jawab. Nah itu dibantu oleh malaikat yang menjawabnya. Tapi ketika ada orang yang mencaci maki kita, lalu kita balas dengan cacian, maka malaikat tersebut pergi dan setan datang. Jadi kumpulan tersebut dihadiri oleh setan. Nabi yang gak bakal ada di situ nabinya, karena kumpulan tersebut dihadiri dengan setan. Faja syaitan fagum tu fanazalat, maka turun ini ayat. Ayat ini menjelaskan, ya, setelahnya menceritakan keadaan orang-orang munafik. Maka jangan mempunyai dugaan kamu wahai orang yang berakal dari menjelekannya Allah kepada sebagian hamba-hambanya. Ya, jangan mempunyai dugaan jelek kepada Allah dari menjelekannya Allah kepada sebagian hamba-hambanya. Sesungguhnya kelakuan boleh bagi setiap seorang menjelekan kepada orang yang diketahui, yang dia tahu bahwa itu orang nggak baik, itu boleh, ya, supaya orang lain selamat. Kayak hiji A mau berteman dengan si B, atau contoh ada calon, ya, calon minantu, urang teu apa, tanyakeun kanu dekeutna kumaha ieu akhlakna, teu naon, oh dia itu suka bohong. Nah kan kapanggih, sebatas itu boleh, sebatas itu, ya, sebatas itu, bukan artinya untuk mencaci maki, untuk agar tahu, ya, sebatas itu boleh, dibolehkan. Jadi innahu yajuzu likulli ahadin at-takbih liman alima min husu'an aw dhannahu fihi. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Jadi Allah akan menyiksa kepada orang yang terang-terangan berucap enggak baik kepada orang lain, seperti menceritakan keburukan orang lain, menggibah orang lain, ya. Seperti apalagi namimah, seperti apalagi menghina orang lain. Kecuali orang yang didolim.
Maka Allah tidak menyiksa kepada orang yang dizalim dengan menjelaskan, saya ini dizalim sama si A. Si A itu mengambil harta saya. Nah, itu ngomong itu nggak dosa. Ketika dia datang ke polisi laporan si Anu mengambil hak saya, itu nggak dosa. Datang ke hakim si Anu mengambil hak saya, itu nggak dosa. Laporan seperti itu nggak dosa karena dia sedang menjadi orang yang dizalimi. Kartos mun kitu mah teu naon-naon jeung ngagoreng batur, eta mah doraka. Tahu nyaritakeun kagorengan, tidak ada alasan yang dibenarkan. Ya, dengan bi ayyukhbira an dzulmi zalimi, dengan memberitahu mengenai kezaliman orang yang zalim terhadap orang tersebut. Contoh seperti tadi, dia itu mengambil harta saya, dia itu memukul saya, gitu. Ngawartoskeun, datang ke hakim umpamanya, datang ke polisi umpamanya, menceritakan ada si Anu, namanya si Anu, orang Anu, dia telah memukul saya atau mengambil hak saya. Itu ucapan tidak dosa karena status orang tersebut dizalimi untuk mengambil haknya. Dan boleh juga dan tidak disiksa dengan mendoakan nggak baik kepada orang yang menzalimi. Contohnya doanya, ya Allah, ya khallis haqqi minhu, ya selamatkan hakku dari orang tersebut. Atau doanya, ya Allah, semoga engkau membalas kepada orang tersebut. Andai kata ada orang dizalimi, lalu dia ingin mendoakan kepada orang yang zalim, boleh. Mendoakannya bagaimana? Tapi jangan berlebihan. Contohnya doa yang dibolehkan, ya Allah, telah sebagaimana dia telah menzalimi aku, balaslah dia. Sakit tuh, balaslah dia. Kumaha Allah we balasan mah. Itu boleh-boleh saja. Atau seperti, ya Allah, semoga engkau menyiksa kepada orang yang zalim kepadaku, silakan. Dan tidak boleh mendoakan ya suul khatimah kepada orang yang zalim. Kadenya ulah anu zalim ka urang sia sing paeh teu mawa iman, ulah leuwih teuing tah mah. Ya, leungit senda didoakeun suul khatimah, leuwih teuing. Ya, teu kengeng, enggak boleh. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan juga tidak boleh mendoakan kepada orang zalim agar hancur rumahnya. Ya sing runtuh imahna, ulah. Nu leungitna sendal ngadoakeun si runtuh imah, ulah, enggak boleh. Atau celaka orang tersebut, jangan. Ya. Yang paling bagus bagaimana? Wasabru wa adamu dua ajmal. Dan sabar, tidak mendoakan jelek kepada orang yang zalim kepada kita, itu lebih indah, lebih bagus. Wa huwa maqamun azim, itulah maqam darajat yang sangat agung. Itu yang paling bagus, jangan doakan apa-apa. Jangan doakan celaka kepada orang yang zalim kepada kita, tapi doakan yang baik. Sabar, tidak mendoakan tidak baik, bahkan didoakan yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidza amara bihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ta'ala, walidza umira bihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fasfahis safhal jamil. Itu ya, jadi aturannya seperti itu. Jadi lamun rek ngadoakeun rek kanu ngadolim ka urang tong leuwih teu kena bisi naon, nu tadi manehna didolim jadi ngadolim, da leuwih teuing. Nu nyokot sendal sing pengkor Gusti, harga sendal jeung suku mahal mana, gitu. Tungtungna anu tadina didolim statusna ini mah jadi ngadolim, da leuwih teuing gitu.
kumaha tuh carana geus we tong didoakeun cilaka ke kelas ulama jempe we sabar we doakeun we sing saroleh Gusti duduri ka abdi kitu we lah ngarah teu hese mah nya gitu. Tapi memang boleh seperti itu ya, agama membolehkan tapi dengan doa tidak berlebihan. Ya Allah selamatkan hakku darinya, ya Allah balas dia, ya Allah balas dia gitu ya. Ulah jangan sampai berlebihan, tapi yang sangat baik sabar dan memaafkan. Namun aya nu goreng ka urang hampura gitu ngan urangna tong dolim ka batur. Bahaya ya, bahaya ya. Yang paling berat nanti di akhirat itu dosa selain kemusyrikan adalah kezaliman dengan sesama makhluk Allah. Itu yang paling berat prosesnya nanti di akhirat. Tak bareresan ti ayeuna tah nya di mana orang boga dosa jeung papada kalau kita punya dosa dengan sesama makhluk beresin sekarang, jangan nanti di akhirat rariweuh leuheung lamun dia ngahampura tanu didolim teh kumaha lamun teu ngahampura riweuh ke di akhiratna ya. Omean ti ayeuna beresan ti ayeuna. In tubdu khairan aw tufuhu aw ta'fu ansu, jika kalian menampakkan kebaikan, menyembunyikan kebaikan ya, atau kalian memaafkan dari keburukan, maka Allah akan mengampuni kalian. Geus we kitu geus ayeuna malah itu. Mun aya nu goreng ka urang ngahina dihampura geus dihampura. Itu dihampura ngarah urang meunang hampura deur ngadoakeun cilaka pake leuwih teuing tah eta jadi masalah ya. Jadi mas nu tadina urang teh didolim jadi ngadolim geus ayeuna mah hampura we ngarah urang meunang hampura ti Gusti Allah. Fa innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha afuan, maha pengampun, qadiran, maha kuasa. Nah gitunya. Jadi belajar kita memaafkan, mudah memaafkan terhadap kesalahan orang lain kepada kita, dan jaga diri kita jangan sampai berbuat dolim kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan, dan semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kebaikan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.